Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Filia Likumahwa. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Di sini saya akan membahas tugas saya, yang tugas saya itu judulnya tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Ya, kita masuk yang pertama tentang kerangka komputer. Adalah sebuah software yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem kerangka kerja, dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi adalah suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama, goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat yang dimasukkan pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi, kaderisasi pengguna atas suatu tindakan dalam membandingkan goal yang telah diterapkan sebelumnya. Yang berikut, jarak penyusun eksekusi. Jarak penyusun eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Itu contoh pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan? Apakah menu file terdapat pilihan save? Jika tidak, maka terdapat jarak pemisah antara keinginan pengguna dengan dapat dilakukan oleh sistem. B. Kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan, eksekusi, dan evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna. Yang pertama itu komponen utama. Sistem S menggunakan bahasa mesin. Berikut pengguna P menggunakan bahasa tugas. Yang berikut masukan M menggunakan bahasa masukan. Yang berikut keluaran K menggunakan bahasa keluaran. Yang berikut fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama itu artikulasi pengguna, memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang berikut itu yang kedua, pengerjaan bahasa masukan diterjemahkan dalam bahasa mesin, dikerjakan oleh sistem. Yang ketiga itu pengkajian, sistem pengkajian hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Yang berikut fase pada siklus interaksi, berisi langkah untuk observasi dan artikulasi pengguna, mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dalam bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Contohnya yang pertama, mengatasi kompleksitas jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan. Yang kedua itu, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang ketiga, melihat dunia dengan ke kacamata pengguna. Yang keempat, perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Yang berikutnya, tentang pemodelan sistem. Yang pertama itu model konseptual atau model perancang, model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, sistem gambar sistem image, sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang ketiga, menyangkut apa yang dilihat di layar, tampilan dokumentasi. Yang keempat, hal-hal yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang berikut, model mental pengguna, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem gambar. Ya, kita lanjut ke model mental. Model
mental punya pengertian adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda, pengkajian kognitif, suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Makin dekat model lantai yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan untuk ketika berinteraksi dengan sistem. Yang berikut kita masuk ke karakteristik model mental. Yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan pemikiran. Yang kedua, lengkap menjelaskan aspek yang relevan. Yang ketiga, tidak stabil menjelaskan aspek relevan. Yang keempat, tidak stabil dapat dikembangkan dengan beradaptasi dengan konsepnya. Yang kelima, tidak konsisten adalah model yang sama, sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Yang keenam, personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Ya, demikianlah hasil presentasi saya saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu lagi di tugas saya yang selanjutnya.